Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Walhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar pada pagi hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, salawat beriring salam tidak lupa marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini pembahasan kita berkaitan dengan ikhlas di dalam beramal. Mengapa penting kita harus ikhlas di dalam beramal? Karena sesungguhnya setiap manusia melakukan segala sesuatu hanyalah untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis di mana asbabul wurud hadis tersebut dikatakan bahwasanya ada seorang sahabat yang ingin berhijrah dari Mekah ke Madinah, namun hijrahnya untuk meminang seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Lalu kemudian kisah ini dikenal dengan kisah Muhajir Ummu Qais. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, "Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis pertama dari Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menjadi hadis yang melatar belakangi bahwa segala sesuatu perbuatan kita, amal kita harus dilatar belakangi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya hadis ini adalah 1/3 dari agama. Mengapa demikian? Karena menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwasanya komponen seorang hamba melakukan sesuatu perbuatan yaitu dinilai dari 3 aspek. Yang pertama adalah hatinya, yang kedua adalah lidahnya, yang ketiga adalah gerak tubuhnya. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya an-niyah wa 'amalul qalb. Niat itu adalah perbuatan hati yang dibarengi dengan perbuatan jawarihnya, yang dibarengi dengan perbuatan badannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu pentingnya niat sampai Al-Imam Al-Baydhawi mengatakan bahwasanya amal tanpa niat tidaklah bernilai. Namun niat tanpa amal, hanya baru berniat namun belum mengamalkan, maka seseorang tersebut sudah mendapatkan pahala dari niatnya. Hadirin yang dimuliakan, dari sini kita dapat melihat bagaimana fungsi dari niat tersebut. Para ulama mengatakan di mana fungsi dari niat setidaknya terdiri dari 2 hal. Yang pertama yaitu untuk membedakan antara amalan-amalan atau adat-adat biasa yang dilakukan oleh seseorang, atau yang kedua adalah untuk membedakan antara suatu amalan ibadah dengan ibadah yang lainnya. Mari kita bahas yang pertama.
Dikatakan bahwasanya niat adalah untuk membedakan antara amalan biasa yang bukan ibadah dengan ibadah. Maka dikatakan al-farqu bainal ibadah wal 'adah an-niyah. Sesuatu yang akan membedakan apakah hal tersebut menjadi ibadah, apakah hal tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah ataukah tidak, adalah niatnya. Ketika kita berangkat ke sekolah misalnya, guru untuk mengajar, murid untuk belajar, diniatkan untuk apa? Guru diniatkan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Oleh karenanya dalam hadis yang tadi sudah kita dengar dikatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan di dalam hatinya. Demikian pun dengan seorang murid yang misalnya dia datang ke sekolah namun bukan untuk memperoleh ridha Allah, hanyalah untuk menggugurkan kewajiban sebagai seorang murid saja, hanya untuk belajar, datang ke sekolah, di sekolah tidur misalnya, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karenanya setiap hari ketika kita ingin bangun tidur, atau ketika kita setelah kita bangun tidur, ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan, kita niatkan perbuatan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang guru mengajar untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang murid belajar untuk mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan tentunya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal pembelajaran ini, mari sama-sama kita niatkan untuk 6 bulan ke depan. Pada semester genap ini, marilah sama-sama kita niatkan, kita perbaharui niat kita. Tajadidun niyah, setiap kita ingin belajar, kita belajar untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang beriman dan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Rasulullah tidak mewarisi harta, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewarisi ilmu pengetahuan. Bagaimana cara mewarisi warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Tentunya dengan kita belajar, dan lagi-lagi belajarnya kita harus kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua, baik pengajar maupun murid sebagai pelajar, menjalankan pelajaran ini dengan baik sehingga kita dapat memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan di dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, tentunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya, akan memudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.